Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok satu akan mempresentasikan makalah saya yaitu makalah sejarah peradaban Islam. Apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sedangkan peradaban merujuk pada perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Sementara Islam sendiri adalah agama yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Periodisasi peradaban Islam ada tiga, yaitu yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai tahun 1250 Masehi yang mencerminkan kemajuan dan kejayaan Islam. Yang kedua ialah periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi yang menandai penurunan berbagai aspek. Yang ketiga ialah periode modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang, yang melibatkan kebangkitan umat Islam dan upaya modernisasi. Materi kedua yaitu bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam sebelum masuknya Islam memiliki kondisi sosial politik yang didominasi oleh sistem suku, di mana kepemimpinan bersifat patriarki dan berbasis pada kekerabatan dalam aspek sosial budaya. Kesenian lisan seperti syair dan cerita-cerita memiliki peran penting. Suku Arab pra-Islam juga memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan menjunjung tinggi tradisi. Sistem kepercayaan dan agama pada masa itu cenderung beragam, dengan kepercayaan dan berbagai dewa dan roh. Ka'bah di Mekah dianggap sebagai tempat suci, dan ritual-ritual keagamaan di sekitarnya menjadi bagian integral dari kehidupan spiritual. Ini adalah gambaran singkat tentang kondisi bangsa Arab pra-Islam dalam beberapa aspek. Materi ketiga yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin artinya pendahulu yang adil. Khulafaur Rasyidin merujuk kepada 4 khalifah yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang pertama ialah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Yang kedua ialah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Yang ketiga ialah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Dan yang terakhir ialah Ali bin Abi Thalib, yaitu pada tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin menciptakan dasar-dasar sistem pemerintahan Islam. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang adil, penuh integritas, dan fokus pada pelayanan kepada umat. Materi keempat yaitu dinasti Umayyah pada tahun 660 Masehi setelah khalifah pertama Islam. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Pendiri utama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah I, yang memulai kepemimpinannya dari Damaskus. Kekuasaan dinasti ini mencakup wilayah yang luas, melibatkan perluasan ke berbagai wilayah di Asia, Afrika Utara, dan Spanyol. Masa kemajuan dinasti Umayyah yaitu ekspansi wilayah. Dinasti Umayyah memperluas kekhalifahan hingga mencakup Spanyol, Barat, dan Asia Tengah di timur. Kemunduran dinasti Umayyah, munculnya ketidakpuasan di antara kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan Umayyah, terutama di wilayah Hijaz. Pemberontakan di berbagai wilayah seperti revolusi Abbasiyah di Persia menyebabkan kemunduran dinasti dan perebutan kekuasaan. Materi kelima yaitu dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah. Sebagai pemicu, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah memuncak dalam pemberontakan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu al-Abbas al-Saffah. Para khalifahnya yaitu Abu al-Abbas al-Saffah, yaitu pada tahun 750 sampai dengan 754 Masehi. Yang kedua ialah Al-Mansur, yaitu pada tahun 754 sampai dengan 775 Masehi. Yang ketiga ialah Al-Mahdi, yaitu pada tahun 775 sampai dengan 785 Masehi. Sampai 785 Masehi. Yang selanjutnya ialah Harun al-Rashid, yaitu pada tahun 756 sampai dengan 809 Masehi. Yang selanjutnya ialah Al-Ma'mun,
yaitu pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Dan yang terakhir adalah Al-Mutawakkil, yaitu pada tahun 847 sampai dengan 860 Masehi. Puncaknya adalah kemenangan Abbasiyah di pertempuran Zab yang menandai akhir dinasti Umayyah dan dimulainya masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Masa kemunduran dinasti Abbasiyah, pertentangan politik internal, krisis suksesi, pemberontakan, dan pertempuran internal menimbulkan stabilitas politik dinasti. Wilayah Abbasiyah dibagi menjadi beberapa khalifaan kecil yang semakin saling bersaing. Dinasti Abbasiyah meskipun mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan dan budaya, juga mengalami tantangan besar yang mengarah pada penulisan politik dan keruntuhan akhir pada abad ke-13 Masehi. Meskipun demikian, warisan ilmiah dan budaya Abbasiyah tetap mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam sejarah dunia Islam. Materi terakhir yaitu peradaban Islam di Spanyol. Masuknya Islam di Spanyol dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq Ibn Ziyad menguasai selat dari Afrika Utara dan berhasil mengalahkan pasukan Visigoth di Guadalete. Para khalifahnya yaitu Al-Andalus awal. Pada awalnya kepemimpinan di wilayah ini dipegang oleh Umayyah dari Damaskus. Yaitu yang kedua ialah Abdul Ar-Rahman I, yaitu pada tahun 756 sampai dengan 788 Masehi. Mendirikan Kekhalifahan Merdeka di Cordoba setelah melarikan diri dari Kekhalifahan Abbasiyah di timur. Yang selanjutnya ialah Abdul Ar-Rahman III, yaitu pada tahun 912 sampai dengan 961 Masehi. Mencapai puncak kejayaan Cordoba, mendirikan Kekhalifahan Cordoba yang kuat dan makmur. Yang selanjutnya ialah Al-Hakam II, yaitu pada tahun 961 sampai dengan 976 Masehi. Masa emas ilmiah dan budaya. Membangun perpustakaan besar dan menyongkong perkembangan ilmu pengetahuan peradaban Islam di Spanyol. Mencapai puncak kemajuan budaya dan ilmiah pada masa Kekhalifahan Cordoba. Toleransi antara agama dan perkembangan ilmu pengetahuan menandai era keemasannya. Namun, pertentangan internal dan serangan Kristen akhirnya membawa peradaban ini ke masa kemunduran dan hancur pada abad ke-15 Masehi. Ketika Granada terakhir dari kerajaan Islam di Spanyol jatuh ke tangan Katolik. Mungkin cukup sekian presentasi makalah saya sejarah peradaban Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.